Halo, saya Nadia Swista. Dan selanjutnya saya sendiri, Devatama Adila Putri. Dan saya Sri Rahmawati. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penipuan komputer yang terjadi di dalam sistem informasi akuntansi. Saya Nadia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penipuan komputer. Penipuan memiliki arti sesuatu atau segala sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil dari orang lain. Lalu, penipuan komputer adalah suatu tindakan ilegal yang membutuhkan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindakannya. Contoh dari tindakan penipuan komputer meliputi 1. Pencurian, penyalinan, atau penghancuran yang tidak sah pada perangkat lunak, perangkat keras, atau data. 2. Pencurian aset yang ditutupi dengan mengganti catatan komputer. 3. Memperoleh informasi secara ilegal dengan menggunakan komputer. Berikut merupakan sebab-sebab terjadinya penipuan. Yang pertama, tekanan. Tekanan yaitu dorongan atau motivasi seseorang untuk melakukan penipuan. Contoh tekanan yang dapat menyebabkan penipuan seperti hidup di luar kemampuannya, utang atau beban personal yang tinggi, gaji atau pendapatan yang tidak sesuai. Lalu, tekanan dari rekan kerja juga bisa menyebabkan seseorang melakukan penipuan. Yang kedua yaitu peluang atau kesempatan. Peluang atau kesempatan yaitu kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang atau organisasi untuk melakukan dan menyembunyikan tindakan yang tidak jujur dan mengubahnya menjadi keuntungan pribadi. Peluang atau kesempatan ini seringkali terjadi karena kurangnya pengendalian internal. Yang ketiga yaitu rasionalisasi. Rasionalisasi yaitu alasan yang digunakan para pelaku penipuan untuk membenarkan perilaku ilegal mereka. Maka dari penjelasan tersebut, penipuan terjadi ketika seseorang mengalami tekanan yang tinggi, peluang yang besar, dan kemampuan untuk merasionalisasikan integritas pribadi mereka. Dan sebaliknya, penipuan cenderung tidak terjadi ketika seseorang mengalami sedikit tekanan, peluang kecil untuk melakukan dan menyembunyikan penipuan, serta adanya integritas tinggi yang membuat seseorang cenderung tidak melakukan rasionalisasi atas penipuan. Berikut merupakan beberapa alasan penipuan komputer meningkat dengan cepat. Yang pertama, tidak semua orang sependapat dengan apa yang termasuk penipuan komputer. Banyak orang yang tidak percaya bahwa menyalin perangkat lunak termasuk penipuan komputer. Pembuat perangkat lunak akan menuntut siapapun yang membuat salinan ilegal. Beberapa orang tidak berpikir hal ini adalah kejahatan untuk mencuri file komputer orang lain jika mereka tidak membahayakannya. Sementara perusahaan yang datanya dicuri merasa jauh berbeda. Yang kedua, persentase penipuan yang tinggi tidak dilaporkan. Banyak perusahaan percaya publikasi yang buruk akan menghasilkan penipuan yang sama, dan hilangnya kepercayaan pelanggan yang berharga lebih dari penipuan itu sendiri. Yang ketiga, situs internet menawarkan instruksi langkah demi langkah bagaimana melakukan penipuan komputer dan penyalahgunaannya. Contohnya, pencarian internet menemukan ribuan situs yang memberitahukan bagaimana melakukan penyalahgunaan komputer. Yang keempat, menghitung kerugian sangat sulit.
sulit untuk menghitung total kerugian ketika informasi dicuri, situs web dirusak, dan virus mematikan pada keseluruhan sistem komputer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses penipuan komputer. Proses penipuan komputer dapat dikategorikan dengan menggunakan model pengolahan data. Yang pertama, input penipuan, kemudian penipuan prosesor, penipuan instruksi komputer, penipuan data, dan output penipuan. Yang pertama, input penipuan. Cara yang paling sederhana dan paling umum untuk melakukan penipuan komputer adalah mengganti atau memalsukan input komputer. Hal ini membutuhkan sedikit keterampilan. Pelaku hanya perlu untuk memahami bagaimana sistem beroperasi, sehingga mereka dapat mengetahui jejak. Kemudian, penipuan prosesor. Penipuan prosesor ini menggunakan sistem yang tidak sah, termasuk pencurian waktu dan layanan komputer. Kemudian, yang ketiga, penipuan instruksi komputer. Penipuan instruksi komputer ini termasuk merusak perangkat lunak perusahaan, menyalin perangkat lunak secara ilegal, menggunakan perangkat lunak dengan cara yang tidak sah, dan mengembangkan perangkat lunak untuk aktivitas yang tidak sah. Kemudian penipuan data, yaitu dengan cara menggunakan, menyalin, mencari, atau membahayakan data perusahaan. Kemudian output penipuan. Pelaku penipuan menggunakan komputer untuk memasukkan output yang terlihat otentik seperti cek pembayaran. Kemudian, yang selanjutnya mengenai mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan komputer. Adanya penyalahgunaan komputer, maka setiap organisasi seharusnya dapat membuat dan memiliki strategi atau cara yang dapat digunakan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya penipuan dan penyalahgunaan komputer. Strategi atau cara yang dapat dilakukan oleh sebuah organisasi untuk mencegah penipuan komputer antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, menciptakan suatu kondisi agar penipuan tidak terjadi. Cara yang dapat diusahakan oleh organisasi untuk mencegah adanya penipuan antara lain: 1. Menciptakan budaya organisasi yang menekankan integritas. 2. Mengadopsi struktur organisasi, filosofi manajemen, gaya operasional, dan risiko yang meminimalkan kemungkinan terjadinya penipuan. 3. Membutuhkan pengawasan komite audit yang aktif, terlibat, independen dari dewan direksi. 4. Menetapkan otoritas dan tanggung jawab untuk tujuan bisnis atas departemen dan individual tertentu, dengan mendorong mereka untuk menggunakan inisiatif untuk menyelesaikan masalah dan menjaga tanggung jawab mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, membuat strategi untuk meningkatkan kesulitan dalam melakukan penipuan. Cara yang dapat diusahakan oleh organisasi untuk mencegah adanya penipuan antara lain: 1. Mengembangkan dan mengimplementasi sistem pengendalian internal yang kuat. 2. Meningkatkan fungsi akuntansi atas otorisasi pencatatan dan penyimpanan. 3. Mengimplementasikan pemisahan tugas yang jelas antar fungsi sistem. 4. Menjaga akses fisik dan jauh untuk sumber daya sistem terhadap personel yang berwenang. Yang ketiga, meningkatkan metode pendeteksian. Cara yang dapat diusahakan oleh organisasi untuk mencegah adanya penipuan antara lain: 1. Menginstal perangkat lunak pendeteksi penipuan. 2. Mengimplementasikan hotline penipuan. 3. Mempekerjakan petugas keamanan komputer, konsultan komputer, dan spesialis forensik yang dibutuhkan. 4. Melakukan audit internal dan eksternal secara periodik dan juga audit keamanan jaringan khusus. Yang keempat, mengurangi kerugian penipuan. Cara yang dapat diusahakan oleh organisasi untuk mencegah adanya penipuan antara lain adalah: 1. Menjaga asuransi yang memadai. 2. Mengembangkan kontingensi penipuan yang komprehensif, pemulihan bencana, dan rencana kelangsungan bisnis. 3. Menyimpan salinan backup program file dalam lokasi luar yang aman. 4. Menggunakan perangkat lunak untuk memonitor aktivitas sistem dan memulihkan dari penipuan.